Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waqafun ila ma'rifil khair wa ridwan. Ruwiya an Abbas radhiyallahu anhu marfu'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama yawmal jumu'ah fa tibau jahannam wa huwa kalimar yahmilu asfara." Walladhi yaqulu lahu ansitu laysat lahu jumu'ah. Ansitu wasma'u a'udhu rahimakumullah. Ansitu wasma'u a'udhu rahimakumullah. Ansitu wasma'u a'udhu rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma islam lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'adin rabbi ighfir lana innaka bil khair wa ya khairan nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghani bis-satar, al-mutafaddil bil ata'il bil-ikram, al-rafidi wa tarrufi ma tajri al-akam, yudni wa yumitu wa yushni wa yusifu wa yumitu wa yusifu wa rabbuka yahkumu ma yasha'u wa yahtam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mukawwirul laili 'ala an-nahar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-muhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'i fi ma yusalli 'alaihi minan nar wa ala alihi wa sahbihi wa fajr wa istana. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Wonten ing kesempatan khutbah menika kawula tausiah khususipun kagem badan karogiatan pun dhateng para panjenengan. Monggo sareng-sareng kita tansah dikatakan tanpa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
supados lampahi sedaya napa kemawon ingkang sampun diperintah kaliyan Allah. Ugi lebih sedaya ingkang arep kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten fa insyaallah kula panjenengan dados tiyang ingkang slamet ini dunya akhirat. Amin. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan wekdal punika kula sampun ngandharaken setunggalipun dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana itu terjadi pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelegan lagi susah. Suatu ketika Kanjeng Nabi lega tur kiyabaipun lagi susah. Dumadakan Kanjeng Nabi menika dipun rawuhi kaliyan panjenenganipun malaikat Jibril alaihissalam. Lajeng kiyabaipun kula sandadan Kanjeng Nabi insyaallah matur. Faqala Jibril ya ma hadzal uslu ya Muhammad. Kanjeng Nabi jenengan kok lagi susah. Napa sampeyan kok susah? Susah itu saya napa? Hadirin jamaah rahimakumullah. Kanjeng Nabi menika nggih menungso nggih nanti susah. Kula jenengan nggih menungso nggih nanti susah. Ning fa insyaallah susah Kanjeng Nabi boten sami kalian susah kula jenengan. Kanjeng Nabi susah lelegan menika dipun takleti kalian malaikat Jibril ya pun matur dhateng Jibril. Jibril aku susah mikirin umat. Kanjeng Nabi niku pikiranipun selalu umat. Bahkan begini mahsyar mawon nalikane menungso menika sampun dipun kengken kuat dengan siratal mustaqim kalian Allah. Kanjeng Nabi niku namung dawuh napa ummati ya Allah Gusti kula nyuwun slamet umat ingsun. Gusti kula nyuwun slamet umat ingsun. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazar badhe sowan wonten ngarsanipun Allah menghadapi kematian yang mana kematian itu adalah merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan bagi mayit yang bersangkutan. Kabeh malaikat Israel jebol nyawane Kanjeng Nabi. Kraos sekedhik niku Kanjeng Nabi ngraosaken sakite sehingga Kanjeng Nabi niku dawuh dhateng malaikat. Malaikat sing meneng dhisik. Istirahat dhisik. Kaya ngene iki lorone pati. Dawuh Kanjeng Nabi mekaten. Nggih ya Rasul, kula niki dipun bedhol nyawanipun panjenengan kanthi kas-asta kula kiyabat tur niku alon-alon banget niku jenengan pun ngrasaken sakit kados sekedhik. Sing malaikat aja tidur di dhisik istirahat dhisik tak matur dhisik dene Gusti Allah. Kanjeng Nabi lajeng munajat dhateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, mekaten menika lorone mati. Kula kuwatir Gusti menawi umat kula sing imane boten pakai kuat kiyabaipun nalikane ketekan pati lali kali panjenengan lali kali masyahadat lali kalian kalimat tauhid krana ngrasaken lorone pati kula kuwatir lamun umat kula mangke nalikane mati boten gawa kalimat jenengan boten dipedhaten panjenengan. Mila sampeyan kok Gusti kula matur dhateng panjenengan jenengan izini lorone mati di umat kula sadonya tumekane hari kiamat umat kula sedaya lorone mati badhe kula tanggung. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah lajeng boten dipun idini kalian Allah Subhanahu wa taala. Ojo Muhammad. Gusti lek boten bapak boten marang kula tanggung sedaya sepalih mawon Gusti. Lorone nazar, lorone sakaratul maut wong sak donya umat Muhammad badhe dipun tanggung kalian Kanjeng Nabi separuh loro mawon Gusti.
maka sing separuh kersane didung umat kula. Kanjeng Nabi dawuh wonten akhiripun dipendhiti kaliyan Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad separuh kagungan, separuh cicitan cek dirasakno dhewe cek rasane. Subhanallah, dikulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal masalah kematian mawon Kanjeng Nabi dipun tasih pun datang panjenengan. Lajeng niki mekaten para hadirin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk termenung sambil susah dan kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma hadzal usru ya Muhammad, sampeyan susah nyusai apa?" Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, "Aku mikiri umatku." Wis gak usah susah, jadi malaikat Jibril, Allah li ummati khamsata asyah wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Allah maringi umat sampeyan 5 perkara, 5 hal yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelumnya. Pertama adalah man satara alaihi fid dunya la yufattihu fil akhirah yaumal qiyamah. Barang siapa yang oleh Allah ketika melakukan maksiat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membongkar rahasia dan kemaksiatan itu di hadapan orang banyak nanti di hari kiamat. Saking dawuh menika kita paham bahwasanya ketika kula jenengan melakoni maksiat niku lak boten-boten yang sumerap. Tidak satu pun orang yang tahu kecuali diri kita sendiri yang melakukan dan orang yang bersangkutan. Lelek kita kalian Allah Subhanahu wa taala lakoni kados mekaten maksiat kalau dipun tutupi kalian Allah boten-boten tiyang ingkang sumerap, mulane tutup niku boten usah dibuka. Jangan kita ceritakan kepada orang lain, karena ketika kita cerita kejelekan kejahatan kita kepada orang lain, sama halnya kita itu akan mendapatkan saksi orang yang kita ceritai tadi nanti akan menjadi saksi kita. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dadi lek pun mantun melakoni dosa wis ora usah cerita. Kadang-kadang aneh. Orang melakukan suatu kemaksiatan tapi dia itu dengan bangganya bercerita tentang dosanya yang baru saja dilakukan. Ini aneh. Padahal mestinya harus kita tutup rapat-rapat dosa itu. Malu kita kepada orang lain, kepada manusia, dan juga orang itu jangan sampai menjadi saksi bahwasanya kita habis melakukan dosa. Kemudian bagaimana dengan dosa itu tadi? Kita langsung saja kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La kabiru mal istighfar wala saghirun mal israr. Tidak ada dosa besar kalau kita gempur setiap hari dengan pakai istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dosa kecil itu kita terus-menerus melakukan, tapi justru dosa kecil bisa akan menjadi besar gara-gara kita terus-menerus melakukannya. Satu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu beliau ketika masih ada seorang sahabat yang namanya Ma'is. Sahabat Ma'is ini pun nanti sobat dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah asabtum ra'atan Kanjeng Nabi kula mantun merai tiyang wedok. Niki Ma'is. Kanjeng Nabi berusaha supaya si Ma'is ini menarik kembali ucapannya dengan bahasa-bahasa sindirannya. Karena apa? Ketika Ma'is itu mengatakan seperti itu, ikrar asabtum ra'atan, niku maksudnya Kanjeng Nabi kula mantun nganu tiyang wedok, niku maksudnya zina. Ya, Kanjeng Nabi dengan bahasa isyaratnya memberikan pengertian kepada Ma'is, la'allaka anakta, menawa mengko berangkul teklik. Boten Kanjeng Nabi mereng, la'allaka qabalta, menawa mengko cium dok. Boten Kanjeng Nabi mereng, pegang mata mereng boten mawon. Akhirnya apa? Karena si Ma'is ini tetap kekeh di dalam pengakuannya, ikrar bahwasanya dia itu habis melakukan zina, akhirnya dihak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi sesungguhnya seandainya si Ma'is ini ngerti apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi supaya dia menarik kembali ikrarnya, maka di dunia tidak akan dilakukan had oleh Rasulullah dengan bahasa Kanjeng Nabi la'allaka qabalta. Seandainya dari itu terima, nggih Kanjeng Nabi kalau memang mencium saja misalkan, nggak jadi dia di sana, ditutupi oleh Rasulullah di dunia. Dan juga insya Allah kalau orangnya taubat dan nasuha sebesar apapun dosa itu nanti juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya janjinya Allah nanti la yufatihu yaumal qiyamah itu lewat malaikat Jibril. Maka ketika rahasia atau dosa yang kita lakukan ditutup oleh Allah di dunia, maka Allah tidak akan membongkarnya di hari kiamat. Artinya insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua adalah lam yamlik ala ummatika babat taubati ma lam yufarriq. Allah Ta'ala tidak pernah menutup pintu tobat bagi umat kamu selagi nyawa masih belum ada di tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah ada di tenggorokan itu lain lagi masalahnya. Kita tobat sudah tidak bisa lagi. Oleh karenanya para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih sehat, masih ada sisa-sisa umur untuk kita, mari sedikit banyak umur itu kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk bagi kita umat Muhammad, tobat di mana saja kita masih bisa. Bisa dibayangkan kalau umat dulu Nabiullah Adam alaihi salam bahwa belum sehat. Dikulen tobat di kudu negeri Mekah mereka. Tobat di kudu yang Mekah menoleh kata Mekah gak diterima. Kau orang sekarang tobat harus pergi ke Mekah, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk berangkat ke sana? Ada lagi diantaranya umat Nabi yang lain, mereka boleh diterima taubatnya dengan cara membunuh diri sendiri. Itu tanda dia itu taubat dan nasuha. Taubat habis taubat bersama-sama untuk menusuk diri sendiri, membunuh dirinya sendiri. Subhanallah. Seandainya syariat itu untuk kita, apa ya ada kira-kira orang yang berani bertaubat? Kita bersyukur sebagai umat Muhammad, kita manfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umat akhir zaman ini. Marilah kita sesegera mungkin untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ata bil ardi khati'atan yaghfirullah lahu bata yaqula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan barang siapa hadir di hari kiamat nanti membawa dosa yang sangat banyak, nanti dosa itu akan diampuni oleh Allah setelah orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang terakhir yarfa'ul azab adil ambat bidawatil akhir. Allah akan mengangkat dosa-dosa orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan lantaran doanya orang-orang yang masih hidup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah seringkali kita sebagai orang yang momen kita seringkali mendoakan kepada mayat-mayat. Apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Doa kita kepada mayat ini daunnya malaikat disampaikan kepada Rasulullah. Masa iya kita akan malah mengatakan malaikat itu bohong? Dari sini, dari tadi yang saya ceritakan adalah ketika itu Kanjeng Nabi duduk termenung susah memikirkan umat. Lantas Kanjeng Nabi itu dihampiri oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, umat sampean 3 kilo. Di antaranya ini yang terakhir, yarfaul adab anil ambat bidawatil ahyar. Apakah ini kita akan percaya dengan makalah ini? Kalau kita nggak percaya dengan makalah ini, berarti kita akan percaya dengan Jibril. Sedangkan kita tahu sebagai orang Islam yang mendatangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu lantaran malaikat Jibril, bukan Pak Pos. Ini sudah jelas. Yarfa'u ngangkat untuk ilahakan sapa Allah al-adab ing siksa adil akwati saking pira-pira pokok kemakokan hati bidawatil ahyar bidu'il ahyar kalawan pira-pira tenggae wong sing mati.
Ini sangat bermanfaat jika kita kepada mayit. Oleh karenanya, ketika kita masih hidup ini, marilah kita banyak berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, untuk guru-guru kita, untuk bapak dan ibu kita, semuanya keluarga kita doakan dengan harapan semoga mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita sendiri yang ahli berdoa untuk mayit, kita juga diangkat dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita, diperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang soleh dan ahli husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian khutbah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qala Allah Ta'ala wa astagfiru qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah kathamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fis sirri wal 'alan. واسأل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظ على الطاعة وحضور الجماعة والجماعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء السادة الخلفاء المميزين بدهم بالرعاية والولاية والاصطفاء ساداتنا وإمامنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة الباقين من البشر الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح. وارض عن أبينا منك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المتطهرين من الدناس والأرجاس. وارض اللهم عن الستين السعيدين سيدين شهيدين سبب الجنة في الجنة ورفعنا بهذه الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين والإمام فاطمة الزهراء جدتهما خديجة الكبرى ونساء أم المؤمنين وعمة جدة رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب ودعوات آمين يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل اللهم الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم نكس أعداءهم وزلزل